Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firdaus, mahasiswa Universitas Negeri Padang dengan jurusan Manajemen Prodi D3 Manajemen Perpajakan. Kali ini saya kembali untuk menjelaskan materi etika perpajakan mengenai etika profesional, di mana pada etika profesional ini kita akan membahas beberapa subbab, di antaranya yaitu adalah mengenai etika profesi, yang kedua yaitu adalah etika kepegawaian, yang ketiga itu adalah hak intelektual pengetahuan dan keterampilan, dan yang terakhir yaitu adalah contoh kasus dari etika profesional itu sendiri. Yang pertama yaitu adalah etika profesi, di mana pengertian dari etika profesi ini adalah suatu sikap hidup yang bertujuan untuk mendapatkan suatu pelayanan yang bersifat profesional terhadap masyarakat, di mana hal ini bisa dilakukan dengan adanya keahlian, keterampilan, serta kemampuan yang dimiliki oleh seseorang sehingga orang tersebut dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Etika profesi ini sebenarnya berperan dalam pengembangan karakter diri seseorang. Selain itu, etika profesi juga berperan sebagai norma dan nilai aturan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan adanya etika, maka seseorang dapat menjalankan profesionalitas dengan baik dalam pekerjaannya. Di mana dalam etika profesi ini ada beberapa prinsip. Prinsip pertama yaitu adalah prinsip tanggung jawab, di mana setiap profesional harus bekerja dengan rasa tanggung jawab. Prinsip yang kedua yaitu adalah prinsip keadilan, di mana seseorang pegawai haruslah mengedepankan suatu keadilan demi kebersamaan yang adil. Yang ketiga itu adalah prinsip otonomi. Prinsip otonomi ini seseorang profesional memiliki wewenang untuk menjalankan pekerjaannya sesuai dengan kode etik yang telah diatur. Yang keempat yaitu adalah prinsip integritas dari moral, di mana kualitas moral dalam diri seseorang yang profesional harus dilakukan secara konsisten. Tidak hanya prinsip, fungsi dari etika profesi ini ada beberapa. Di antaranya itu adalah sebagai pedoman bagi seluruh profesi tentang prinsip profesionalitas yang telah ditetapkan. Yang kedua, fungsinya itu adalah sebagai alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap suatu profesi tertentu. Fungsi yang terakhir yaitu adalah sebagai sarana untuk mencegah adanya campur tangan dari pihak lain yang berasal dari luar organisasi tersebut yang terkait dengan hubungan etika di dalam kegiatan keanggotaan suatu profesi. Selanjutnya itu adalah etika dari kepegawaian, di mana etika kepegawaian ini adalah sebagai pedoman atau ukuran-ukuran yang telah disepakati bersama secara musyawarah dan mufakat oleh para anggota kelompok profesi untuk ditaati, dihormati, dan dipraktekkan oleh pegawai-pegawainya dengan penuh kesadaran dan penuh tanggung jawab, di mana setiap pegawai yang telah diberikan wewenang harus menjalankan kewajiban melaksanakan pekerjaan melalui penyelesaian tugas secara teratur, terarah, begitupun terencana. Selanjutnya itu adalah hak intelektual atau pengetahuan dan keterampilan atau yang dikenal dengan haki, di mana hak kekayaan intelektual atau haki adalah hak yang eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya, di mana hak kekayaan intelektual sifatnya berwujud berupa informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta sastra, keterampilan, dan sebagaimana yang tidak mempunyai bentuk tertentu. Di mana hak intelektual, pengetahuan, dan keterampilan ini memiliki prinsip-prinsip. Di antaranya itu adalah yang pertama prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi ini adalah hak intelektual yang berasal dari kegiatan kreatif, suatu kemauan daya pikir manusia. Yang kedua itu adalah prinsip keadilan, di mana dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja untuk membuahkan suatu hasil
dari kemampuan intelektualnya dalam ilmu pengetahuan, seni, maupun sastra. Yang ketiga yaitu adalah prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan ini adalah perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Yang terakhir yaitu adalah prinsip sosial, di mana hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan suatu kesatuan, sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan dari kepentingan individu dan masyarakat. Selanjutnya itu adalah mengenai contoh kasus dari etika profesional. Setelah ini saya akan menampilkan ilustrasi kasus dari yang berjudul yaitu manipulasi laporan keuangan oleh PT Kereta Api Indonesia. Berikut ilustrasinya. Setelah kita baca bersama-sama dari ilustrasi yang sudah saya tampilkan sebelumnya, sebenarnya kasus ini bisa kita telaah karena terdapat beberapa kekeliruan atau perbedaan tentang sistem atau skema dalam pembuatan laporan keuangan di PT Kereta Api Indonesia, di mana di satu sisi atau pihak mengatakan pencatatan piutang tak tertagih tak seharusnya diakui sebagai pendapatan, tetapi di sisi lain berpendapat bahwa piutang tak tertagih bisa dikategorikan sebagai pendapatan, sehingga didapatkannya keuntungan sebesar 6,9 miliar. Di mana menurut pendapat saya pribadi, hal ini seharusnya bisa tidak terjadi jikalau akuntan perusahaan yang bertanggung jawab dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan, yaitu PT Kereta Api Indonesia, memiliki kompeten yang sangat baik dan pengetahuan ilmu akuntansinya yang sudah sangat bagus. Tetapi, jika dirasa kompetensi yang dimiliki oleh akuntan tersebut sudah sangat baik, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa akuntan tersebut telah melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan PT KAI dengan maksud dan dengan tujuan tertentu, dan dari berdasarkan kasus di atas, maka bisa dikatakan bahwa akuntan tersebut telah melanggar beberapa kode etik profesinya, diantaranya itu tanggung jawab profesi, di mana akuntan tersebut tidak memiliki tanggung jawab secara profesional dalam hal pembuatan laporan keuangan dari PT Kereta Api Indonesia. Yang kedua yang telah dilanggar itu adalah objektivitas, di mana akuntan publik melakukan tindakan ketidakjujuran secara intelektual dengan melakukan kecurangan dalam pembuatan laporan keuangan. Dan yang ketiga yaitu adalah integritas, di mana akuntan tidak dapat mempertahankan integritasnya sehingga terjadi benturan kepentingan antara kepentingan publik maupun kepentingan pribadi. Mungkin sekian saja penjelasan saya mengenai etika profesional, yang mana pada bab kali ini sudah saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.